Jadi baik kita mengetahui masih sepanjang firman Tuhan. Kita mengetahui bahwa Alkitab adalah wahyu daripada Allah mengenai dirinya kepada manusia dalam bentuk tulisan. Itulah Alkitab. Jadi kita ingin mengetahui sebetulnya kalau kita sudah mendengar bagaimana supaya jangan cepat lupa. Itu yang mau kita coba bicarakan secara ringkas malam hari ini. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin Amang Hela masih ingat kita ada prinsip 5M, yaitu mendengarkan, membaca, mempelajari, menghafal, dan merenungkan. Jadi supaya kita boleh menguasai dan mengingat firman itu, kita harus sampai kepada merenungkan. Coba kita lihat dulu sebentar. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Kita lihat Roma 10 ayat yang ke-17. 1, 2, 3 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Jadi dengan kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita ada. Kalau kita memiliki iman, kita berkenan kepada Allah. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, apabila engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau boleh memerintahkan gunung ini pindah ke laut. Dan ini memang pernah terjadi waktu dua penginjil di India memberitakan firman Tuhan. Mereka masuk penjara, lalu terus berdoa di penjara dan berkata tentang ini, apabila kamu memiliki iman dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang benar, waktu mereka di penjara, mereka berdoa, ada gunung dekat penjara itu, lalu hujan terus menerus turun, mereka berdoa, lalu gunung itu hancur dan pindah ke laut. Nah, di situ kelihatan peranan iman. Dan bukan hanya itu, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, selalu dikatakan, imanmu yang menyembuhkan engkau. Jadi kita semua pula di sini Hela Buru, Pahopu. Untuk itu, mari kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Itu satu. Tidak cukup hanya mendengar. Karena kalau didengar, lupa. Maka harus bagaimana? Kita harus membaca. Apa gunanya membaca? Dalam Wahyu 1 ayat 3, ya, dikatakan, ya di situ, berbahagialah orang yang membacakan firman Tuhan. Jadi jangan dicari kebahagiaan di tempat lain. Kebahagiaan itu bisa diperoleh dan memang pasti kalau kita mau membaca firman Tuhan. Jadi tadi mendengar lalu membaca. Terus bagaimana? Itu pun tidak cukup. Harus bagaimana? Kita harus mempelajari dalam arti anak-anakku sekalian ya, bukan harus masuk sekolah teologi ya, bukan. Ada waktu belajar, kita baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dikatakan bahwa orang-orang di Makedonia itu selalu belajar, dibaca, ditulis, dipelajari apa kata firman Tuhan di dalam kehidupannya. Apa kata Tuhan kepada kita waktu membaca itu. Jadi kita pelajari, kita baca. Jadi tadi M yang ketiga itu mempelajari. Lalu ada lagi menghafalkan. Wah, ini pun banyak kali pelajaran kami mau dihafal.
Jangan lagi tambah beban. Tapi di sini dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 11, ya, apabila aku menyimpan janjimu di dalam hatiku, maka aku terhindar dari dosa. Kalau sudah menyimpan, berarti kan sudah menghafal ya Pung ya. Pelajaran kalian pun kalau di sekolah, kalau sudah dihafal, udah pasti tersimpan. Nah, di sini dikatakan, apabila aku menyimpan janjimu dalam hatiku, maka aku terhindar dari dosa. Ya contoh misalnya, jangan berbohong, kan begitu kita hafal. Jangan mencuri. Kalau itu sudah kita hafal, tentu kan tidak mau berbohong. Firman Tuhan juga kalau bermalas-malasan juga janganlah makan. Itu firman Tuhan berkata. Iya, permulaan daripada hikmat, takut akan Tuhan itu kita hafal begitu. Jadi perlu menghafal. Lalu yang kelima adalah merenungkan firman Tuhan itu. Setelah kita dengar, ya, you meditate the Lord's word day and night. Kita dengarkan, kita baca, kita pelajari, lalu kita hafal, lalu kita renungkan. Merenungkan sudah dalam arti juga melakukan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bicarakan Yosua 1 ayat yang ke-8. Mungkin perlu dibuka sebentar Pung. Lebih apa ya? Yosua 1 ayat yang ke-8. Apa manfaat merenungkan firman Tuhan itu? Sudah Pung? Sudah nak? Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya, di situ jelas dikatakan, janganlah lupa memperkatakan Taurat Tuhan itu. Memperkatakan itu memberitakan. Memberitakan tidak harus menjadi pengkhotbah. Memberitakan itu melalui sikap dan perbuatan kita. Lalu merenungkan siang dan malam. Kita lakukan siang dan kalau kita dengarkan firman Tuhan, let us take into practice. Nah, apa gunanya? Ada di situ tadi dikatakan, apabila kamu merenungkan firman Tuhan itu, maka kamu bertindak hati-hati. Akan bertindak hati-hati. Perkataan kita pun kita tidak sembarang. Itu akan bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Jadi luar biasa. Kalau kita sudah memiliki firman Tuhan, kita sudah merenungkan, dan kita sudah melakukan, maka pasti kita tidak sembarang bertindak. Baik di sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, antara orang tua suami istri, antara orang tua dengan anak-anak, antara di tempat pekerjaan terutama, bertindak hati-hati. Dan dilanjutkan lagi, apa yang kamu usahamu akan beruntung dan berhasil. Ada janji Tuhan. Nah, ini kita pegang teguh. Nah, satu lagi, ini ayat yang terakhir dibuka, Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Juga tentang merenungkan firman Tuhan itu, apa hasilnya. Sudah Pung? Coba kita baca Pung. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya, Pak. Tetapi orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan itu, yang merenungkan siang dan malam, bagaikan pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Tentu pohon di tepi aliran air kita tahu kan, makanan cukup melalui akarnya, daunnya hijau, berbuah pada waktunya, dan yang menarik di situ, apapun yang dikerjakan berhasil. Whatever he does, prosperous. Itu. Tapi di sini hati-hati. Apa yang dikerjakan berhasil tentu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi 5M inilah yang perlu kita miliki. Ada ilustrasinya begini. Tadi ini Opung buat dulu ya buku ini. Ini Alkitab lah ini Alkitab. Kalau kita sudah ini kita analogikan. Ini analoginya mendengarkan ini. Ini membaca, ini mempelajari, dan ini menghafal, ini merenungkan. Nah sekarang kalau begini Opung ya, kita pegang begini, ini apa? Mendengar, membaca, mempelajari, menghafal. Nah ini merenungkan. Nah kalau kita pegang buku ini dia. Supaya bisa kita pegang erat, harus ikut ini merenungkan begini, betul ya? Harus ikut. Kalau tidak ikut, dia terlepas. Bisa dibayangkan. Jadi harus kita merenungkan firman Tuhan itu. Kalau tidak, kalau hanya yang 4 ini, coba kalau begini aja ya. Kalau begini udah lengkap semua. Tapi kalau hanya yang 4 ini, dia pasti jatuh. Maka itu tidak cukup hanya mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, tetapi harus ikut merenungkan. Nah, saya kira itu penting buat kita berilah waktu